Mas tetap ikuti omongan saya. Tetap tangan disatukan dan mata mulai terpejam. Tolong Mas ya, diingat-ingat dalam bermeditasi badan kita harus tegak, jangan membungkuk. Karena itu demi kelancaran pernafasan kita. Jadi biarkan dia kurang masuk. Tegak tapi rileks, nyantai. Jangan dibikin tegak, gitu maksudnya. Rileks, nyantai. Oke, Mas pejamkan mata dan mulai rileks dan ikuti saya. Ini bimbingan terawangan atau menerawang. Kita nanti mencoba menerawang di rumah Mas sendiri. Ya, ayo ikuti saya. Tarik nafas, pelan-pelan tarik nafas, pelan ya. Tahan di perut. Baca dalam hati syahadat 3 kali. Kalau sudah nyampe 3 kali, keluarkan nafas dari hidung dan mulut, baca Allah. Ingat, nariknya pelan, keluarkan nafas juga pelan. Jadi nggak boleh, jangan gitu, harus pelan. Jangan kasar. Kalau sudah selesai, keluarkan nafas, rileks dulu, nyantai dulu, sambil mengatur nafas kita. Selanjutnya tarik nafas lagi pelan dan tahan di perut. Baca dalam hati, ya Allah, atas ridhamu bukakanlah mata batin saya untuk menerawang rumah saya sendiri. Keluarkan nafas dari hidung, baca Allah. Rileks dulu, nyantai sambil mengatur pernapasan kita. Selanjutnya tarik nafas lagi pelan, tahan di perut. Baca dalam hati Sirullah dan sifatullah, wujudullah. Sama dengan tadi. Baca dalam hati sak kuati panjenengan. Kalau sudah nggak kuat, keluarkan nafas dari hidung lagi. Ya, kalau sudah keluarkan nafas, kita coba lihatlah di depan rumah kita, di samping kanan dan kiri kita, rumah kita, yang terlihat dalam imajinasi Mas, ada suatu penampakan enggak? Penampakan makhluk halus enggak gitu, di depan rumah Mas? Tolong jangan dijawab dulu ya, nanti aja jawabnya. Jadi Mas ikutin apa Mas ya terus. Kalau sudah ada, ingat, simpan aja dalam memori Mas. Sekarang kita coba masuk ke dalam rumah Mas. Masuknya pakai karpet api. Dan Mas berdiri di ruang tamu. Dan lihatlah di tiap pojok-pojok ruang tamu Mas. Ada penampakan makhluk gaib enggak? Hati tetap zikir Sirullah dan sifatullah. Ya, di tiap pojok-pojok kamar atau ruang tamu di rumah Mas itu ada penampakan makhluk gaib. Ingat, gaib itu semuanya sama. Kalau sudah terlihat, Mas sekarang coba menuju ke kamar tidur Mas, ruang tidur Mas. Ya, Mas jangan masuk ke dalam, tetap melihatnya di pintu kamar tidur Mas. Lihatlah di tiap pojok-pojok kamar Mas itu ada penampakan makhluk gaib kan? Lihat. Melihat gaib itu harus pelan.
meditasinya harus pelan ya, jangan terburu-buru. Makanya kita nggak boleh pakai nafsu, pakai perasaan. Betul-betul dilihat dalam imajinasi kita, dalam batin kita. Kalau sudah terlihat, sekarang Mas coba pergi ke kamar atau ke ruang tidur orang tua. Lihat di kamar tidurnya, di kamar orang tua kita, bukan tua Mas, ada penampakan nggak di pojok-pojok? Tetap melihatnya di pintu ya, jangan masuk ke dalam. Takutnya nanti ada benturan energi. Kalau memang ada penampakan makhluk, kalau kita terlalu dalam, takutnya nanti ada benturan energi. Dalam dekat. Ya, kalau sudah terlihat, Mas pergi ke kamar lainnya, tempat sholat ya. Kalau misalkan ada ruangan lainnya, dan tetap dilihat di tiap pojok-pojok. Kalau misalnya nggak ada ruangan lain, Mas pergi ke dapur dan dilihat di tiap pojok-pojok dapur itu ada penampakan makhluk gaib nggak? Kalau sudah selesai, kalau sudah terlihat, Mas sekarang menuju ke kamar mandi Mas. Dan lihat di kamar mandi itu ada penampakan makhluk gaib nggak? Di tiap pojok-pojoknya itu. Lihat dengan teliti ya, jangan boleh terburu-buru. Tenang, bahkan imajinasi kita itu, batin kita itu radar. Jadi radar itu pasti pelan, tidak cepat. Kalau sudah selesai, terlihat di kamar mandi, Mas sekarang coba keluar dari rumah Mas. Nah, maksudnya Mas sekarang berdiri di depan rumah Mas atau di halaman rumah Mas. Lihat, caranya harus pakai karpet api untuk keluar dan masuknya pakai karpet api. Kalau sudah ada di luar, di depan rumah Mas atau di halaman rumah Mas, sekarang Mas coba berjalan menuju ke samping kanan rumah Mas yang ada di luar. Coba Mas telusuri di luar itu, dari samping kanan ya. Mas telusuri, berjalan sampai ke belakang rumah, telusuri juga pelan-pelan. Kalau Mas melihat sesuatu, biarkan aja. Yang penting Mas cukup tahu aja, jadi nggak usah direlasi. Sampai belakang rumah, terus samping kiri rumah, dan kembali lagi ke halaman depan. Dan Mas sekarang posisi melihatnya bukan ke rumah, tapi ke pintu halaman rumah Mas. Jadi berbalik. Coba lihatlah pintu halaman rumah Mas. Ada penampakan enggak? Atau barangkali di halaman rumah Mas ada pohon, baik pohon besar mungkin, sama lihat di pohon itu ada penampakan enggak di situ. Kalau sudah terlihat, sekarang Mas balik lagi melihat ke rumah Mas sendiri. Dalam artian Mas lihat di atas genteng rumah Mas itu ada penampakan makhluk gaib nggak di atas genteng? Kalau bisa Mas naik ke atas, pakai karpet Mas untuk menaik atas genteng. Coba telusuri di atas genteng itu ada penampakan makhluk gaib nggak? Kalau ada dan tidaknya, tetap Mas kalau sudah selesai turun lagi ke bawah dan berdiri di depan rumah Mas. Oke, selesai. Buka mata Mas perlahan-lahan dan tarik nafas, baca dalam hati Alhamdulillah 3 kali, terus tiupkan kedua telapak tangan kanan, kedua telapak tangan kita, dan usapkan ke tubuh kita. Ya. Jangan jawab dulu ya. Boleh sujud lagi boleh.
seminggu lagi baru. Karena ini masih ada lagi, habis ini langkah yang ketiga. Dan tolong diingat-ingat apa yang Mas lihat tadi barusan, diingat-ingat ya. Karena ini suatu bukti Mas kalau memang sudah bisa menerawang dengan atas kehendak Allah Ta'ala. Oke, sambil nyantai, saya mau tanya sama Mas dengan jujur. Mas dari awal, dari pertama kan ada di depan. Di depan itu Mas melihat apa? Di mana Mas? Hah? Ada perempuan. Perempuan di sebelah kanan, di sebelah mana itu? Di sebelah kiri, berarti di pojok kiri rumah Mas ya, di depannya. Itu ada satu apa dua atau tiga? Ada satu cuma. Di sebelah kanan ada Hitam-hitam. hitam-hitam berbulu atau cuma kayak bayangan? Iya, kayak Bayangan tinggi? Oh, kecil. Oke. Ada berapa itu bayangannya di situ? Di sebelah kanan? Satu cuma. Oke, sekian. Dan tadi Mas tak suruh masuk ke ruang tamu. Di ruang tamu Mas melihat penampakan apa? ada perempuan. Perempuan juga. Sama apa enggak perempuan itu yang di luar? Sama ya? Oh. Di sebelah pojok mana itu di ruang tamu itu? Bisa dijelaskan? Depan saya. Hah? Depan saya. Di sebelah kanan, di sebelah depan ya. Depan. Oh, iya. Ada berapa makhluk di ruang tamu Mas? Yang sama lihat barusan? Yang satunya apa itu sama lihat? Tadi jujur ya, harus jujur ya, Pak. Jadi kalau nggak terlihat sesuatu nggak usah ngomong gitu. Selain perempuan tadi, Mas lihat apa? Apalagi yang ada di ruang tamu? Itu aja. Katanya nanti ada dua. Sama. Oh, ujinya sama, perempuan juga. Oh, ada. Oke. Jadi cuma ada dua makhluk di ruang tamu. Di ruang tamu. Ya. Lebih. Ya, kenapa Mas tadi baru kan ngomong dua, bagaimana ini maksudnya? Hah? Di atas ya, di atas. Di atas mana? Atas pojok. Oh, di atas pojok. Itu apa ujungnya? Sama. Perempuan juga? Apa semacam kuntilanak? Ya. Kayak Sempat terlihat wajahnya enggak? Enggak. rambutnya. Rambutnya panjang. Ya. Terus wajahnya Itu. putih. Enggak hancur, enggak? Ya. Jadi di ruang tamu itu banyak penampakan perempuan ya? Oke. Sekarang Mas yang lihat tadi di kamar tidur Mas, melihat apa di kamar tidur? Melihat apa tadi? Perempuan juga. Wow. Di sebelah mana itu? Bisa Mas jelaskan? Ya, kanan. Terus sebelah kanan. Depan. Ada berapa itu Mas? Di kamar tidur Mas? Satu ya? Itu sama juga? Sama. Wow. Oh iya. Oke. Terus selain itu nggak ada? Cuma satu aja? Ya. Terus di kamar tidur orang tua Mas, melihat berapa ada? Enggak? Nggak ada. Ada berapa kamar di rumah Mas? Ada 3 apa 2? Ada 4. Oh, ada 4. Oke. Yang 2 itu kamarnya siapa? Kamarnya nenek dulu. Nah, di kamar nenek itu ada penampakan? Ya lihat ya. Loh, yang mana yang lihat? Itu kamar dapur. Oh, kan tadi saya bilang kalau ada kamar lain, coba Mas ke situ kan, gitu kan. Coba sekarang Mas lihat, bayangkan. Coba di kamar nenek itu, bayangkan. Hati berzikir, sirullah kedua, silaturahmi kedua.
Dan kalau sudah terbayang, lihat pojok-pojok kamar nenek itu. Lihat, ada penampakan nggak? Ada? Kalau bilang ada, kalau tidak. Ingat, melihat dan itu jangan pakai nafsu, pakai perasaan, harus pelan. Melihatnya harus detail, harus betul-betul teliti. Jadi jangan terburu-buru. Kalau ada, sama bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ya kelihatan ya. Oke, siap. Terus yang kamar yang keempat itu kamar siapa? Nah, coba Mas ke sana. Coba Mas menuju ke sana. Coba. Kalau Mas belum apa maksudnya belum terlihat, coba Mas tarik nafas. Atau Mas bersila lagi. Tarik nafas, tahan dulu, baca sirwa atau sifat semua di bawah. Terus imajinasi Mas langsung ke sana. Atau nafas baca sirwa atau sifat semua itu saya baca saat sampai, tapi imajinasi sampai ke sana. Kalau sudah kuat, keluarkan aja nafasnya. Tapi tetap imajinasi sampai ke sana. Dan lihat di pojok-pojok. Gimana? Ada Mas? Enggak ada? Ada? Apa itu? Penampakannya? Kurang jelas tapi kayak dulu kayak bilang Wow, di atas. di atas. Coba tarik nafas lagi biar Allah memperjelas. Nafas, tahan, baca lagi sirwa dan juga sifat dua sakwate sampai. Dan minta kepada Allah, ya Allah, perjelaskanlah makhluk yang ada di kamar hati saya. Sambil baca sirwa dan juga sifat Allah. Insya Allah akan Allah lebih menunjukkan yang sangat jelas. Jangan terlalu dekat Mas, dia kayak agresif gitu makhluknya itu. Jangan terlalu dekat. Jadi Mas melihatnya di pintu kamar aja Mas aja. kayak agresif ini. Apa matanya merah? Berbulu, matanya merah. Coba lihat matanya itu merah apa putih? Buat lihat. Tetap hati berzikir Rasulullah dan Rasulullah. Sambil minta kepada Allah agar diperjelas atau ditunjukkan makhluk apa sebenarnya yang ada di kamar tidur hati. Dan zikir sirwa atau kuah sifat kuah khusyuk. Jadi kalau nggak terlihat jelas, sama tarik nafas lagi, tahan, terus minta kepada Allah. Setelah minta keluarkan nafas, lalu berzikir. Tapi imajinasi kita lebih fokus ke sana lagi. Gitu. Jadi semuanya harus serentak. Coba. Sudah kelihatan matanya? Gimana Mas? Sudah terlihat? Ya. Gimana matanya, merah apa putih? Tidak. Merah. Ya. Hah? Ya. Merah? Tidak. Tidak merah? Putih? Merah apa putih? Ya betul. Tidak ada hitamnya. Oh iya, berarti putih. Kalau putih itu tidak
tidak jalan atau tidak agresif. Di situ ada berapa makhluk? Cuma satu ibu aja, satu. Oke, oke sudah mulai buka sampean, sudah. Nah, ini kan sudah selesai kan. Terus yang di dapur, Mas lihat apa tadi? Yang di dapur? Hitam. Hitam juga. Hijau. Ya. Di pojok. Ada berapa ini? Ada satu juga. Kalau di kamar mandi? Ada dua. Satu juga. Apa itu? Perempuan mana lagi? Perempuan. Oke. Tadi setelah di kamar mandi maka tak suruh keluar untuk menelusuri di luar, di sebelah kanan sampai belakang dan kiri. Bisa Mas ceritakan yang dari kanan dulu, melihat sesuatu enggak? Sebelah kanan. Tinggi besar. Tinggi besar juga. Itu ada di sebelah pojok mana? Di belakang apa di rumah? Rumah. Oh di depan rumah. Oh di depan rumah saudara sampean. Wow. So di belakang rumah? Tinggi besar. Wow. Bisa, ada berapa itu? Satu. Di samping kiri? Di samping kiri. Ya, yang begini tadi melihat enggak? Ya itu. Satu juga. Tinggi besar juga. Ya. Oke. Di depan rumah Pak ada pohon bambunya enggak? Bambu kecil? Enggak ada. Ya. Pohon besar? Ya. Enggak ada. Cuman pohon agak besar ada ya? Enggak. Enggak ada. Maksudnya agak besar, bukan besar sekali, bukan. Memang di depan rumah Mas agak ada tumbuhan. Ada. Pohon apa itu? Yang Agak besar. pohon apa itu? Menangkap. Wah, di pohon nangka itu melihat sesuatu tadi. Tidak lihat. Enggak lihat. Kalau di pintu halaman, tadi kan sempat suruh tempat pintu halaman tadi. Di sampingnya jalan ada Apa itu? yang tinggi. Tinggi juga, berdua juga. Ya mungkin. Iya, tinggi besar itu pasti berdua. Terus di atas rumah, Silakan nggak ada. jatah nggak ada. Coba Mas total semuanya ada berapa makhluk di dalam dan di luar lokasi Mas? Coba total. Coba mainkan imajinasi Mas ke sana. Coba hitung semua. Ada 10. Coba. Coba hitung semuanya. Tiga 13. Wow. Sempat terjadi kontak nggak sama makhluk tadi? yang di kamar ada. Iya. Yang di dalam. Oh, yang di luar enggak? Ya. Sempat marah nggak yang di kamar aja sama tadi? Ada. Ya, karena dia sudah tahu kalau Mas Sukman Mas sudah masuk ke sana. Sekarang saya mau tanya sama Mas, emang adik Mas sekarang apalagi sakit atau gimana? Tidak sakit? Atau adik Mas sering meninggal atau sering tidur? Pernah cerita nggak Mas? Tidak. Atau Mas sendiri selama ada di kamar tidur pernah didatangi perempuan itu dalam mimpi atau secara nyata? Ibu. Hah? Ibu. Ibu sampai yang pernah? Oh. Dia didatangi sempat ngomong apa? Bicara apa? Gak bisa. Hah? Gak bisa. Gak bicara, cuman apa ya, menampakkan aja. Wow. Udah selesai dulu. Boleh berobat lagi ya Bang? Selesai. Sejadinya di mana?